Shalom. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersukacita. Seperti biasa, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu dengan suasana di rumah saja. Siapa yang tidak sabar untuk bernyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Yuk, ajak semua anggota keluarganya, siapkan Alkitab, kita beribadah bersama. Ayo! Oh iya adik-adik, sebelum kita beribadah, jangan lupa langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum beribadah, yaitu ini dia. Sudah semua? Dan terakhir, jangan lupa untuk absen di WhatsApp grup kelas masing-masing, seperti contoh di bawah ini. Sudah semuanya? Kalau sudah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Doa kali ini dipimpin oleh Kakak Olin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari Minggu hari ini kami siap kembali untuk memulai ibadah. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai, dan biarlah kami semua dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan firman Tuhan?
Sebelum kita mendengarkan, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya sudah siap ya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Judul cerita hari ini, Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Yuk, kita sama-sama baca dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita saksikan sama-sama cerita panggung boneka berikut ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, raja Mesir itu, segala yang kufirmankan kepadamu. Bukankah aku seseorang yang tidak pandai bicara? Bagaimana mungkin Raja Firaun mau mendengarkan aku? Aku akan membuat engkau seperti Allah di hadapan Firaun, dan saudaramu Harun akan bicara kepadanya sebagai nabimu. Suruhlah Harun mengatakan kepada raja untuk membebaskan orang Israel. Tetapi aku akan membuat raja tidak mau menurut dan tidak peduli pada apa yang akan kau katakan. Sekalipun aku akan membuat banyak bencana. Setelah kuhukum mereka, aku akan membawa seluruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan mereka akan tahu bahwa Lalu pergilah Musa dan Harun menuju kerajaan Raja Firaun.
Ini kami, Baginda Raja. Siapa kalian? Lalu, ada maksud apa kalian datang menemuiku? Kami, Musa dan Harun, kami membawa pesan Tuhan Allah kami agar Engkau membebaskan bangsa kami, bangsa Israel, dari perbudakan dan agar kami dapat menyembah Tuhan Allah kami dengan bebas. Apa? Membebaskan bangsa Israel? Tidak mungkin. Mereka adalah budak-budakku yang harus bekerja padaku. Lagi pula, siapa Tuhan Allah kalian yang kalian sebut-sebut itu? Adakah Tuhan di atas bumi ini selain aku? Tuhan Allah kami adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi. Apa kehebatan Allahmu itu? Mujizat apa yang bisa ia perbuat? Harun, lemparkan tongkat ini. Dalam nama Tuhan, tongkat berubahlah menjadi ular. Kami juga punya ahli-ahli sihir. Panggil mereka. Ubahlah tongkat kalian menjadi ular, seperti yang mereka lakukan. Baik ya Rajaku. Ini tongkat kami. Jadilah ular. Dalam nama Tuhan, telanlah tongkat-tongkat mereka. Allah kami adalah Allah yang lebih hebat dari kuasa apapun. Jadi, hai Firaun, sudah percayakah engkau bahwa Allah kami lebih hebat dari segala Allah dan ahli-ahli sihirmu? Bebaskan bangsa kami, izinkan mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak. Bangsamu tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Mereka harus tetap menjadi budak-budakku. Lalu Firaun menuliskan hatinya seperti yang telah diperintahkan dan difirmankan Tuhan. Hal ini terjadi oleh karena Allah akan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa Mesir dengan berbagai hukuman atau tulah yang akan diterima bangsa Mesir. Wah, bagus ya cerita panggung bonekanya.
Adik-adik, sekarang kita tahu ternyata Tuhan Allah kita hebat. Tuhan bisa membuat tongkat Musa berubah menjadi ular. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita. Sekarang semuanya coba jempolnya diangkat, terus kita sama-sama katakan, Tuhan Allah hebat. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah hebat. Nah, adik-adik, dalam kehidupannya kita juga dapat merasakan kehebatannya Tuhan. Dan kita dapat merasakan kehebatannya Tuhan setiap hari loh adik-adik. Contohnya seperti ini. Saat kita bangun pagi, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan dan Tuhan juga memberikan kita kesehatan. Lalu, siapa yang pernah sakit di sini? Nah, adik-adik, kita juga dapat merasakan kehebatan Tuhan saat kita sedang sakit. Tuhan menyembuhkan kita saat kita sedang sakit melalui dokter, suster, dan mama papa. Nah, itu dia adik-adik contoh-contoh kehebatan yang Tuhan sudah lakukan di hidup kita. Seperti kata Tuhan kepada Musa, yang paling penting kita harus percaya. Kalau kita percaya, maka kita dapat merasakan kehebatannya Tuhan dan dapat kita alami di dalam pertolongan Tuhan. Sekarang, yuk kita hafalkan bersama ayat di bawah ini. Dari Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang kakak punya aktivitas untuk adik-adik semua. Kakak punya 2 gambar. Adik-adik harus menebak gambar apakah ini. Adik-adik dapat mengirimkan jawabannya adik-adik melalui WhatsApp grup masing-masing kelas. Jangan lupa dikerjakan ya. Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Marilah adik-adik kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan. Persembahan adik-adik dapat disimpan dan diberikan ke gereja setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Tuhan memberkati persembahan yang adik-adik berikan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku
Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus begitu hebat dan kami mau terus percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kami. Mampukan kami agar kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wow! Bagaimana firman Tuhan hari ini? Seru kan? Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus bisa bekerja dengan cara yang sangat ajaib. Keren ya Tuhan Yesus kita. Nah, sebelum mengakhiri ibadah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan makan makanan yang bergizi. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan ya. Tetap berdoa dan selalu bersukacita. Dadah!